Jadi saya harus bekerja keras demi masa depan anak saya sampai perguruan tinggi. Karena prinsip saya dan suami saya almarhum itu, kalau anak-anak itu dibekali ilmu, maka anak-anak itu nanti akan dimuliakan ilmunya. Anak pertama dulu di Sanawi sama di Pondok Broto juga di sana. Aliyahnya juga Di sana. di sana. Ya. Terus kemudian kuliah Kuliahnya di UIN sama di Ma'had. di UIN Wali Songo, sama di dalamnya kan ada Ma'had itu, Pak. Oh gitu ya. Terus S2-nya juga di situ. S2-nya dibiayai juga oleh Bunda Sofi? Iya, saya biayai karena dia mau saya. S2-nya di mana? Di UIN juga. Di UIN juga ya. Iya. S2. Jadi anak yang pertama S2 di UIN Wali Songo Semarang dan sekarang sudah lulus dan sudah menikah. Sudah menikah. Itu adalah salah satu artinya berkah dari perjuangan sampai direwangi menjadi TKW di luar negeri ya. Alhamdulillah di Taiwan itu kan bareng-bareng kita dakwah. Di sana juga kita bisa mendirikan masjid sampai 2 masjid yang ada di sana. Gitu ya? Iya, itu di kota Tayen, kabupatennya Taoyuan. Dan itu Bunda Sofi ikut ikut menginisiasi pendirian masjid dua masjid. Sebelum menonton lebih lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Badiatul Mukhlisin Asti. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang ibu yang sangat inspiratif yang nanti akan berbagi pengalaman kisah perjalanan hidupnya, yaitu Bunda atau Bu Sofiati. Assalamualaikum Bu Sofi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Gimana nih pandemi? Ya alhamdulillah Allah selalu sayang sama kami. Jadi ada jalan aja walaupun gitu ya? pandemi. Walaupun pandemi ya. Pandemi. Oke. Bunda Sofi ini memiliki perjalanan kisah hidup yang mungkin penuh kelok liku dan jatuh bangun ya Bunda Sofi. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi boleh diceritakan mungkin Bunda Sofi itu lahir di mana, masa kecil, kemudian tumbuh remaja secara sekilas. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Esti atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, saya Sofiati, sering dipanggil dengan Bunda Sofi. Saya berasal dari Desa Tungu, ya, lahir Kecamatan di Godong. Desa Tungu, Kecamatan Godong. Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan, ya. Terus saya remaja ada di Sanawiyah sambil di pesantren Paisan. Busro, terus saya di aliyahnya saya ada di Ginggang dan Yafalah Ginggang. Alhamdulillah saya menikah tahun 92 ada di Desa Ngroto. Desa Ngroto ya. Iya. Terus kemudian menikah dengan seorang ustadz yang ada di sana, seorang guru Sanawi, namanya Bapak Muslim. Bapak Muslim ya. Bapak Muslim. Bapak Muslim yang sekarang sudah almarhum ya Bu. Sudah almarhum. Gitu. Beliau meninggal tahun berapa Bu? Beliau meninggal tahun 2007. 2007. Iya. Terus berarti 2007, 92, 2007 berarti sudah pernikahan selama 15 tahun ya? Iya. 15 tahun. 15-16 tahun. Karena suami sering sekali ada penyakit. Gitu, ada penyakit, pernah juga lumpuh. Jadi sebelum meninggal itu memang sudah ada riwayat penyakit ya? Iya, sudah ada riwayat penyakit, tapi nanti sembuh lagi, ada lagi, sembuh lagi, kayak gitu Pak. Lagi. Itu juga menguras ekonomi ya Bu? Iya, sangat-sangat menguras Kemudian ekonomi. Meninggal, berputrakan berapa Bu? Berputrakan 4. Ketika meninggal dunia itu, bagaimana posisi ekonomi Panjenengan? Iya, posisi ekonomi tetap berkurang, cuman saya juga terpukul sekali dengan tidak adanya suami, karena suami itu sangat setia sekali ya Pak, walaupun dalam keadaan kurang pas-pasan itu ya mintanya saya itu suami masih hidup. Tapi tapi waktu itu Bunda Sofi bekerja ya? Waktu itu saya bekerja kecil-kecilan di pasar. Di pasar ya, berarti ketika suami meninggal, tumpuan ekonomi keluarga, tumpuan anak-anak itu semuanya ada di saya. Di Bunda Sofi. Iya.
Itu waktu itu ketika anak-anak usia berapa, Bu? Atau sekolah di apa? Iya, 4 anak ya? Iya, 4 anak. Waktu itu anak saya yang kecil itu kelas 2, terus Kelas 2 yang SD. besar kelas 2 SD, yang besar itu udah SMP. Udah SMP. Iya, udah sanawi lah gitu. Udah sampai. Berarti ketika 2000 berapa? 2007 suami meninggal, Iya. anak yang pertama SMP. Iya, Anak yang pertama SMP. anak yang SMP, anak yang terakhir itu masih kelas 2. Masih kelas 2. Dan kemudian Bunda Sofi ini, teman-teman sekalian, Bunda Sofi pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang TKW ya, seorang TKW saya di memutuskan. Taiwan. Iya, Di karena Taiwan. semakin lama semakin beban hidup itu semakin berat, dan anak-anak saya juga butuh biaya, terutama butuh biaya sekolah. Dan saya memutuskan untuk bekerja keras demi masa depan anak-anak saya. Gitu, Pak. Kalau seandainya tidak kenapa pilihannya harus menjadi TKW di luar negeri? Apa nggak ada pilihan lain? Iya, sebenarnya ada. Saya bekerja keras sampai saya itu setelah dari kios gitu ya. Kios itu kan dulu sampai siang ya, Pak. Jadi sore Kios itu pasar saya itu ya? bekerja lagi untuk mencari berambut, nanti dijual untuk buat bata dan lain sebagainya, jual-jual sawo, rumah ke rumah itu saya lakukan. Tapi ternyata pun juga masih sangat-sangat kurang untuk anak-anak sekolah. Kemudian dengan memutuskan menjadi TKW, Iya. Pilihannya awalnya saya kepengennya di negara muslim di Arab Saudi, tapi ada temen yang ini membimbing saya supaya saya ada di Taiwan. Kenapa Taiwan memilih Taiwan? Karena ini Informasi. negaranya, informasinya itu negaranya hukumnya kuat, di samping itu juga gajinya lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan Iya. kemudian akhirnya itu tahun berapa, Bunda, ketika Bunda Sofi memutuskan 2010. 2010 Iya, ya, jadi 2010. jadi 3 tahun setelah suami meninggal. Iya, 3 akhirnya- tahun setelah suami meninggal saya ke sana karena saya pengen anak saya itu bisa kayak teman-temannya, ada motor, ada biaya. Gitu. Jadi pertimbangan kuat Bunda Sofi apa memutuskan untuk menjadi seorang TKW di Taiwan? Iya, saya pengen anak-anak saya sekolah bisa sampai perguruan tinggi. Jadi saya harus bekerja keras demi masa depan anak saya sampai perguruan tinggi. Karena prinsip saya dan suami saya almarhum itu, kalau anak-anak itu dibekali ilmu, maka anak-anak itu nanti akan dimuliakan ilmunya. Jadi saya tidak berpikir nanti rumah saya harus bagaimana dan bagaimana, saya tidak. Saya berpikir anak-anak harus sekolah karena alhamdulillah anak-anak berprestasi begitu. Berarti kalau pas waktu kemudian Bunda Sofi berangkat menjadi TKW di Taiwan itu anak-anak ikut siapa? Anak-anak di pesantren. Alhamdulillah apa yang menjadi cita-cita saya pengen anak-anak di pesantren. Alhamdulillah Berarti anak yang di pesantren anak yang keberapa? Semuanya ada di pesantren. Cuman yang 2 pas saya mau ke sini itu ikut neneknya. Ya begitu masuk sanawi, masuk SMP, semuanya ada di pesantren. Iya. Semua ada di pesantren. Semua ada di pesantren. Ada mungkin kisah-kisah yang berkesan atau dramatis ketika Bunda Sofi menjadi seorang TKW di Taiwan? Iya, ada sekali ya, di samping alhamdulillah Allah selalu sayang sama saya. Di saat saya ada di Taiwan, itu saya menjaga nenek. Nenek itu 8 bulan meninggal dunia dan alhamdulillah saya 8 bulan setelah Bunda Sofi merawat. Iya, setelah merawat itu dia meninggal dan akhirnya ada keluarga di situ yang menolong saya untuk bisa jadi babysitter di sana. Dan alhamdulillahnya itu kaget saya itu bos saya itu beragama muslim, sangat-sangat taat Beragama beribadah Islam. satu rumah gitu, dan sangat kaya raya sampai rumahnya itu pakai lift sendiri. Oh gitu ya. Iya, jadi itu yang membuat saya bersyukur sama Allah itu. Itu yang mengantarkan Bunda Sofi ke keluarga muslim itu siapa? Itu ada orang masjid yang dia ngaji sama saya, namanya Haji Fatimah yang ada di sana. Berarti Bunda Sofi ketika berada di Taiwan itu juga memiliki aktivitas dakwah di sana. Iya, banyak sekali. Apa Bunda bisa diceritakan aktivitas dakwah di Taiwan? Aktivitas untuk awalnya saya dakwah dengan keluarga dulu, untuk anak-anaknya saya belajar untuk Al-Quran sampai hafal Asmaul Husna, sampai hafal Anak-anaknya anak majikan. Iya, itu ya. anak bos. Udah itu karena di situ ada perlombaan-perlombaan yang membuat saya dapat nomor kayak lomba 1 qiraah, lomba MC. Jadi saya Itu lomba antar apa Bunda? Lomba antar apa itu? Lomba antar anak-anak negeri di sana. Oh gitu ya. Iya, yang mengadakan kantor dagang ekonomi yang ada di sana, KDEI.
Iya. Itu khusus untuk anak-anak TKI yang ada di sana, semua anak-anak TKI. anak TKI di sana Iya. ya. Berarti yang Bunda ajarkan tartil Quran Iya. itu Setelah itu, Pak. Setelah itu, Setelah saya dapat dapat juara kayak gitu, terus bos saya itu senang sekali gitu. Terus bos saya itu menyupport saya, ya udah kalau hari Sabtu kamu keluar silahkan ke masjid, karena bos saya itu tahu kalau hari Sabtu Minggu saya ada di masjid ngajar-ngajar juga. yang diajar itu anaknya TKI saja atau juga Bukan, anak-anak Taiwan? orang-orang Taiwan juga. Orang-orang Taiwan Iya, sana orang-orang Taiwan yang sana beragama juga, Islam termasuk Hajah Fatimah itu juga orang sana, suaminya orang Pakistan. Itu sama saya, terus tetangganya itu orang Taiwan juga Muslim gitu. Alhamdulillah anaknya itu nyaman dengan saya. Kalau Iya. mengajar anak-anak Taiwan itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Taiwan sedikit-sedikit gitu ya. Tidak apa? Tidak intensif gitu enggak ya? Tidak semuanya gitu. Yang penting untuk Al-Qur'annya itu saya perhatikan. Oh, Saya gitu ya. girit gitu, sedikit demi sedikit gitu. Oke. Taiwan. Oke, itu kalau di perumahan. Kalau di masjid saya ya anak-anak TKI, Pak, yang saya ajar. Kalau Kalau pagi anak-anak TKI. kalau di masjid? Ya. Kalau ba'da zuhur itu orang-orang Taiwan itu yang mau belajar. Berarti Oke. berarti banyak ya di Taiwan itu Alhamdulillah. TKI yang artinya berkeluarga di sana ya? Banyak juga. Atau membawa keluarganya dari Indonesia ke sana atau memang anaknya dapat lahir orang di sana? Oh, dapat orang sana. Dapat orang sana. Oke, terus dia mengajak juga orang-orang sana yang asli gitu, Pak, untuk belajar Al-Qur'an. Ini Sofi bisa untuk ngajarin anak-anak gitu. Akhirnya saya dipanggil gitu. Jadi sebenarnya Bunda Sofi di sana jadi ustazah lah ya. Ya sedikit lah, Pak. Kalau- Kita sama-sama belajar. Gitu. Kalau ceramah gitu, Bunda kalau ceramah artinya memberikan pengajian di sana Iya, sering ya, memberikan sering juga. pengajian. Kalau Iya. ada pengajian anak-anak, ibu-ibu atau apa itu? Pengajian tablik akbar mungkin saya sering dijadikan MC atau mungkin kiroah. Tapi kalau untuk pengajian itu biasanya di minggu rutin. Minggu rutin itu kadang ada di Cungli, masih Cungli, kadang ada di sana. Itu saya diagendakan untuk bisa masuk di situ. Terus kalau untuk on air itu setiap hari, karena on air itu jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi Itu. saya ngajar di jamaah-jamaah Al-Hikmah, ada Darul Hikmah, ada Al-Basor, ada banyak sekali. Pada waktu itu ada 15 jamaah yang ada di on air. Oh, gitu ya. On air, iya. Maksud dari on air itu apa, Bunda ya? On air itu belajar lewat jaringan. Oh, lewat jaringan. Lewat jaringan Lewat HP. jaringan. Conference. Kembali kepada misi Bunda Sofi Iya. untuk apa ya, meningkatkan ekonomi ya. Ekonomi. Dampak kepada anak-anak berarti setelah Bunda Sofi di Taiwan itu bagaimana terkait dengan pendidikan anak-anak? Terkait dengan pendidikan anak, saya lebih lebih nyaman karena ada dana. Yang kedua, saya tidak langsung percaya dengan anak-anak. Jadi saya mencari di situ pengurus pondok atau guru-guru sekolah, wali kelas. Saya berusaha untuk dekat dan itu saya bayar. Dengan saya bayar langsung, bayar langsung. bukan ke anak ya? Bukan, bayar langsung ke orang ke pengurusnya. Jadi pengurus itu benar-benar dampingi anak saya gitu, tidak mengabaikan gitu loh, Pak. Yang namanya anak-anak kan masih anak gitu ya, Pak. Jadi saya butuh pendamping untuk anak saya. Jadi saya selalu membayar sama pembimbing. Waktu itu 300 satu bulan. Iya. 300 ribu. 300 ribu waktu itu ya. Iya. Itu gimana? Anak pertama Dulu di Sanawi sama di Pondok Broto juga di sana. aliyahnya juga Aliyahnya juga di sana. di sana. Iya. Terus kemudian kuliah Kuliahnya di UIN sama di Ma'had. di UIN. UIN Wali Songo sama di dalamnya kan ada Ma'had gitu, Pak. Oh gitu Iya. ya. Terus S2-nya juga di situ. S2-nya dibiayai juga oleh Bunda Sofi. Iya, saya biayai karena dia mau saya. S2-nya di mana? Di UIN juga. Di UIN juga ya. Iya. S2. Jadi anak yang pertama S2 di UIN Wali Songo Semarang dan Songo. sekarang sudah lulus dan sudah menikah. Udah menikah. Itu adalah salah satu artinya berkah dari perjuangan sampai direwangi Iya. menjadi TKW di luar Iya, negeri ya. iya. Terus yang kedua, anak yang kedua. Anak kedua pertama di UIN sampai lulus, terus UIN Wali Songo juga? Iya. UIN Wali Songo juga. Terus kemudian untuk S2-nya di Cina. di Cina. Karena alhamdulillah dapat orang Cina juga. Oh, dapat orang Cina juga. Sekarang sedang menempuh S2 di Cina. Di Cina, iya. Gitu ya. Cina. Kalau anak yang ketiga, juga Anak ketiga sekarang baru di Unimus. baru di Unimus ya, universitas. Terus kalau yang anak yang keempat, Anak yang keempat di Pemnas, baru selesai. baru di SMK Pemenas Purhadi. Iya. Rencananya mau nanti mau kuliah nggak? Nanti di Undip atau di UNES. Iya,
Oke. Masuk. Iya, jadi apa dedikasi harapan Bunda Sofi terkait dengan pendidikan anak, alhamdulillah sudah terkabulkan. Alhamdulillah. Kembali kepada tadi dakwah. Setelah dari Taiwan itu kan konon Bunda Sofi kan ya sempat pulang. Iya. Sempat pulang dan kemudian ke Cina. Iya, Bisa diceritakan mungkin ke Cina. Iya, saya sempat pulang. Itu di Taiwan berapa tahun berarti Bunda? Saya 3 tahun di Taiwan. Oh, Iya. berarti singkat ya, 3 tahun ya. 3 tahun. Dan kemudian pulang 1 tahun. 1 tahun. Iya, terus saya kembali ke Cina. eh, Merantau ke Cina. merantau ke Cina. Itu satu bos. Satu bos. Awalnya satu bos. Gitu. Itu berapa tahun berarti di Cina? Di Cina 3 tahun sampai 2018. 2015. Berarti total 6 tahun. 6 tahun Iya, ya. saya Di, total 6 tahun. di Cina dengan di Taiwan Iya. enak mana Bunda? Kalau enaknya sih enak, semuanya ada enaknya ada nggak enaknya ya Pak. Cuman Gitu ya? kalau untuk dakwah itu memang bagusnya di Taiwan. Nyamannya di Taiwan. Alhamdulillah di Taiwan itu kan bareng-bareng kita dakwah. Di sana juga kita bisa mendirikan masjid sampai 2 masjid ada di sana. Gitu ya? Iya, itu di kota Taiyuan, kabupatennya Taoyuan dan Itu Bunda Sofi ikut nganu ya, ikut menginisiasi pendirian masjid dua Iya, masjid itu ya. sampai Tahun berapa ikut itu kesana Bunda? kesini. Yang masjid pertama itu tahun berapa? 2011 itu untuk mencari dana. Itu habis berapa? Habisnya itu 1.200 kayaknya dulu itu Pak. 1.200 uang sana atau gimana sih, saya kok juga lupa itu ya Pak. Nama mata uangnya apa itu Taiwan itu? Kalau Taiwan itu NT, NT. Ya? NT, kalau di Cina itu Yuan. Berarti Bunda Sofi bersama teman-teman menginisiasi pendirian masjid. Iya, Di mana yang pertama masjid. tadi? Itu di Tayen, ya untuk anak-anak pabrik, dan untuk di Nankan itu anak-anak pelayaran kebanyakan. Gitu. Sampai sekarang masjidnya masih kokoh, bertambah bagus, dan di samping-sampingnya juga semakin dijual. Walaupun mahal, tapi kami semuanya bisa untuk mengatasi. Jadi itu membeli. bisa menjadi pusat ibadah dan dakwah. Iya. Khusus untuk TKI atau juga untuk warga? Ya alhamdulillah sekarang sudah dibangun ya untuk warga juga, berbondong-bondong di situ. Kalau yang masjid yang kedua, Bunda? Iya. Masjid yang kedua di mana? Di pelayaran di Pingtung. Iya. Apa itu masih satu kota atau Jauh ya? jauh. Okay. Mungkin sekitar 7 jaman. Itu kalau yang kedua tahun berapa? Yang kedua hampir sama Pak. Oh, itu selisih sama, 1 tahun. Selisih 1 tahun. Berarti Cuman yang satu itu sudah 2000. bagus, yang satu itu baru memulai gitu. Iya. Gitu ya. Dan itu juga disupport juga orang muslim yang ada di sana. Orang muslim ada berapa, termasuk ya bos saya juga. Kalau ngasih ya nggak karu-karuan gitu loh Pak. Berarti di Taiwan itu ya pengalaman batin yang Bunda Sofi rasakan, selain bisa mengais rezeki di sana juga bisa melakukan dakwah di sana ya. Sama tartil Al-Quran, pas waktu saya pulang alhamdulillah kita mengadakan khataman Al-Quran 220 yang khatam Al-Quran yang tadinya tidak bisa terbata-bata sampai tartil sampai tajwidnya gitu Pak. Gitu ya. Bunda Sofi bisa sampai kemudian bisa mengajar tartil Quran itu karena memang latar belakangnya dulu di pesantren. Iya, di pesantren. Dan kemudian setelah dari Cina, Bunda Sofi menikah lagi. Iya. Itu sudah di Cina, masih di Cina atau? Iya, sudah di Cina. Waktu itu ada kronologinya juga. Oh iya, gimana? Bisa diceritakan untuk pernikahan yang kronologinya dengan keduanya? suami itu, awalnya suami menjadi donatur anak-anak saya. Oh gitu, kok bisa diceritakan kok sampai suami menjadi donatur anak-anaknya? Iya, karena waktu anak saya kelas 5, anak saya anak yang terakhir, yang laki-laki, itu salah pergaulan. Salah pergaulan di situ sama teman-teman yang udah besar-besar gitu Pak. Akhirnya anak saya sama keponakan saya itu sama kelas 5-nya. Sedangkan anak saya itu disuruh mencuri. Dan itu posisi Bunda Sofi di Taiwan saya atau di Cina? Awal-awal di Cina. Awal-awal di Cina. Potongan belum habis itu. Masih saya di pabrik. Oh gitu ya. Berarti anaknya bisa diceritakan gimana anaknya itu? Iya, jadi saya ceritakan agar mungkin para pemirsa tahu hati-hati dengan adik-adik atau mungkin dengan anak-anak kayak gitu harus diperhatikan. Waktu itu anak saya disuruh untuk mencuri dan dibelajarin bagaimana cara mencuri. Oh gitu ya. Sama teman-temannya. Sama teman-temannya. Sedangkan keponakan saya disuruh mengambil rokok dan uang 3 juta ke tempat
orang tuanya, karena orang tuanya kan toko besar kan. Jadi dia mudah kalau ngambil gitu. Oke, karena jajannya juga tinggi. Sedangkan anak saya itu orangnya pendiam karena dia sudah kecil hati, mungkin karena dia seorang anak yatim gitu. Tapi karena kakak-kakaknya itu orangnya pengalaman, jadi kayak baju jeans penampilannya itu sudah dibuat kayak bagus lah kayak gitu. Akhirnya dia baru mau mencuri itu sudah konangan gitu loh Pak. Waktu itu mau mencuri apa Bu? HP. Mau mencuri HP. Tapi di counter ya? Iya di counter. Di tahun berapa teman kejadian? saya juga itu. Kejadian 2015 Pak. 2015 Iya, ya? 2015. Terus setelah konangan itu Setelah bagaimana? konangan karena depannya itu ada orang-orang ojek, akhirnya anak saya dihajar. Dihajar massa, dihajar orang-orang ojek di situ sampai diseret ke balai desa. Setelah diseret ke balai desa, anak saya bundas-bundas gitu ya Pak, sampai mengeluarkan darah. Ada yang nyonyok apa itu namanya? Rokok juga, karena mungkin di situ dikirain anak yang beling gitu ya, yang namanya juga mencuri. Ya. Terus ada salah satu yang lewat, teman suami almarhum namanya Mas Zain. Anak saya panggil, Mas Zaini, begitu. Akhirnya, kamu itu siapa Tole? Kan gitu. Saya anaknya Pak Muslim. Astagfirullah, berarti kamu ini anak yatim. Gitu. Terus akhirnya Mas Zaini ngambil ibu saya nggak ada di rumah, adik saya yang masih punya bayi digendong ke sana. Dan pada waktu itu anak saya masih menggigil, masih ada juga yang nyaduk gitu Pak di situ. Masih diperlakukan nggak bagus. Iya. Efek dari dihajar massa itu ya, dihajar massa itu adik saya telepon sama semua yang punya HP itu, ditelepon semua keluarga gitu. Kalau ini dia orangnya maling, dihajar gitu kan. Terus anak saya yang ada di Semarang, dua-duanya kan semua kuliah Pak. Itu juga ditelepon suruh pulang. Adik kamu dihajar massa gitu. Itu yang nelpon siapa? Yang nelpon ya adik saya ini tadi. Adik saya yang ke kantor itu tadi. Oh gitu ya. Akhirnya anak saya itu karena spontan, dia pengen minta doa dari saya gitu. Itu juga spontan telepon saya, Bu, doain adik semoga kuat. Ada apa dengan adik? Saya bilang, adik digebukin Bu, kayak gitu. Adik sudah nggak bisa apa-apa, digebukin, doain ya Bu, begitu. Terus saya kaget Pak, di situ saya juga mau BAB, pokoknya mau keluar masuk WC lah kayak gitu ya, yang namanya orang kaget gitu Pak. Terus saya telepon sudah nggak bisa-bisa, terus sampai sore bos pulang tanya, Sofi kamu ada apa kok wajah kamu kok memerah gitu. Akhirnya saya dielus sama bos saya perempuan, ada apa gitu kan, saya keronto-ronto ya Pak. Akhirnya saya langsung menjerit gitu, saya mau bilang kalau anak saya mencuri, saya juga malu. Akhirnya saya bilang ke bos saya kalau anak saya tabrakan, saya bilang gitu aja. Akhirnya bos saya bilang, ya udah kamu istirahat, kalau kamu mau ke masjid silahkan, kamu istirahat saja begitu. Okay. Dan dari situ saya terus punya penyakit neratap, punya penyakit jantung dari situ Pak. Terus akhirnya adik saya yang ada di Taiwan, yang dibelikan sama adik kandung ya. Adik kandung ada yang di Taiwan. Ada di Taiwan yang diambil sama bos saya di sana untuk menjadi imam di sana. Imam musola ya. Iya, musola, atas musola bawah itu toko Indo. Iya. Toko Indo maksudnya apa benar? Toko Indo gitu loh Pak. Barang-barang semua dari Indo. Oh, dari Indonesia. Dari Indonesia. Oke, kemudian adik saya juga curhat sama suami saya yang belum jadi suami. Iya, belum jadi suami, sama temennya Pak Duni, ya temennya. Namanya Pak Duni. Iya. Dia ngomong kalau Mbak Sofi dapat musibah lagi, ini anaknya sampai kayak gini, dan itu diperlihatkan fotonya. Sedangkan saya nggak tahu fotonya kayak apa, tapi adik saya punya foto dari adik saya gitu. Foto, akhirnya dia kaget, suami saya kaget itu, calon suami dia. Iya. Tapi waktu itu sudah kenal belum? Sudah kenal, tapi sekedar tahu saja. Tahu saya seorang pembimbing Al-Quran, tahu saya seorang MC, gitu-gitu aja. Terus akhirnya dia menghubungi saya, ngasih support sama saya. Terus boleh nggak saya ngasih donatur anak-anaknya yang ada di pesantren, karena anak saya yang ketiga itu kan menghafal Al-Quran Pak. Jadi dia seneng, boleh nggak saya ngikut gitu, ngasih donatur anak-anaknya. Akhirnya saya orang Soro ya Pak, yang namanya di sana juga potongan gaji belum selesai. Akhirnya saya dengan senang hati monggo gitu. Akhirnya ngasih donatur anak-anak saya, sampai saya bisa akrab, sampai anak-anak juga bisa akrab gitu. Terus yang akhir-akhirnya itu sampai saya curhat juga, terus sampai suka gitu Pak, dinikahi gitu. Di tahun 2017 ya? Iya, 2017. Bunda Sofi, setelah
apa pengalaman hidup jenengan dengan hidup jenengan tadi, apa hikmah yang bisa dipetik dari perjalanan hidup jenengan tadi? Hikmahnya banyak sekali ya, kita itu bisa nyaman, bisa selalu bersyukur kepada Allah karena bisa selalu menolong orang banyak, bisa bermanfaat, dan kita niatkan dimanapun kita berada itu dalam perjalanan kita itu kita niatkan untuk selalu dakwah, mengajak kebaikan pada semua orang. Insya Allah dengan niat ikhlas kita berdakwah, insya Allah akan membukakan pintu rezeki dari manapun kita berada. Dan mungkin juga insya Allah akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Iya, akan mengabulkan, dan karena banyak sekali yang tidak disangka-sangka, Pak. Tidak disangka-sangka. Mungkin kita punya cita-cita 1, ternyata Allah mengabulkan 10 dan 100 kali lipat dari apa yang kita cita-citakan. Gitu. Iya, Pak. Harapan Bunda Sofi tentang kehidupan nantinya. Ya, harapan saya anak-anak pertama semoga menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang kedua jadi anak yang berkualitas, anak-anak yang berilmu, dia bisa mengembangkan ilmunya seperti itu, walaupun dia tidak langsung mengajar, setidaknya dia bisa jadi ladang madrasah untuk anak-anak keluarganya. Gitu ya. Ya, terima kasih Bunda Sofi atas obrolannya yang inspiratif, mudah-mudahan bisa menginspirasi para pemirsa. Sampai jumpa di inspirasi kehidupan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.